di Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu. Kalau memang MUI menjadi biangnya perpecahan bangsa dan negara, saya minta Jokowi untuk membubarkan MUI. Sekarang Anwar Abbas kena batunya. Kemarin dia teriak-teriak Densus 88 dibubarkan saja. Sekarang setelah Anwar Abbas teriak-teriak bubarkan Densus, kemudian anggota MUI ternyata tersangka teroris. Wajar sekali kalau ada masyarakat atau sekelompok masyarakat membuat tagar bubarkan saja Majelis Ulama Indonesia. Manfaatnya apa? Bersama Jain An-Najah ditangkap juga pendakwah Farid Oqbah. Lelaki dengan jenggot mablang ini terlibat dalam jaringan teroris sebagai anggota Dewan Syuro Yayasan Amal Abdurrahman bin Auf. Forum-forum dakwah kita sering diisi oleh ustadz-ustadz berpandangan intoleran. Dikit-dikit benci sama agama lain, dikit-dikit benci pada perbedaan. Dari pandangan intoleran inilah lahir sikap radikal dan kemudian menganjurkan kekerasan. Dan pada dari itu sampai sekarang itu nggak jelas, kelaminnya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial, instansi pemerintahan. Lembaga itu didirikan atas apa? Direkomendasi oleh siapa? Bermanfaat untuk apa? Karena NU sendiri punya lembaga sendiri yang menentukan soal hukum, namanya Fasul Fasad. Orang NU tidak perlu mendengarkan ucapan, ternyata justru menjadi biangnya disintegrasi bangsa yang menghancur leburkan semangat persatuan. Terbukti, Gus Dur di tahun 2007 mengatakan MUI bodoh penyebab munculnya radikalis. Ya, sebelumnya mari sedikit kita bicara soal cacing kepanasan dan ketakutan versi Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Muchtar yang ditujukan kepada para pengkritiknya. Nanti akan ketahuan siapa yang menjadi cacing kepanasan dan ketakutan. Wacana MUI DKI Jakarta yang mau membentuk Cyber Army memang terus memanas di tengah masyarakat. Sang Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Muchtar, pihak yang paling diserang habis-habisan oleh tokoh publik, politisi dan masyarakat karena ia adalah pihak yang mewacanakan. Atas serangan tersebut, Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Muchtar membantah membentuk Cyber Army untuk tujuan politik. Dia bingung wacana pembentukan tim cyber ini bikin sejumlah pihak ketakutan. Dan berikut adalah pernyataannya. Saya kadang-kadang suka bingung. Kami baru mau membentuk, baru rencana saja kok sudah kayak cacing kepanasan pada ketakutan. Kata Munahar di Jakarta Islamic Center atau JIC Jakarta Utara seperti dikutip dari Antara pada Senin kemarin. Padahal kami nggak kesana loh, kami tidak mau berpolitik arahnya. Sekali lagi ini bukan dalam rangka sekedar mengangkat Pak Anies, kata Munahar. Munahar membantah tim cyber MUI DKI Jakarta dibentuk untuk mempopulerkan karir politik seseorang. Meski bermitra dengan Pemprov DKI, dia menegaskan kepentingan MUI DKI Jakarta untuk kemaslahatan warga Jakarta. Pernyataan-pernyataan yang seolah-olah masyarakat tidak bisa menangkap maksud dan tujuannya saja. Tak perlu beralasan panjang kali lebar dan publik pun sudah dapat menilai maksud dan tujuan pembentukan Cyber Army alias buzzer rupiah MUI DKI Jakarta itu untuk Anies Baswedan. Sudah berulang kali yang bersangkutan sebelumnya mengatakan tujuan dibentuknya Cyber Army untuk menangkal berita hoax dan mengangkat hal positif dari Anies Baswedan dan diikuti dengan pernyataannya yang menyanjung setinggi langit Anies sebagai pahlawan dunia. Rekam jejak digitalnya pun ada. Lalu dengan entengnya sekarang berkata pembentukan Cyber Army bukan bermaksud untuk politik dan mengangkat seseorang. Ini jelas membuat kita yang waras tertawa terbahak-bahak. Namun tidak sesuai dengan jabatan dan titel yang disematkan kepadanya. Maka saya jadi ingat apa kata almarhum Gus Dur pada tahun 2007 ketika ditanyakan tentang MUI. Gus Dur mengatakan dengan santai, MUI itu tak ada orang pintar, semuanya orang bodoh-bodoh, kata Gus Dur. Bahkan lebih lanjut Gus Dur mengatakan MUI itu penyebab munculnya radikalisme dan fundamentalisme.
Pernyataan Gus Dur pada tahun 2007 tersebut bisa dicek di sini ya. Seolah-olah Gus Dur bisa memberikan gambaran di masa depan. Faktanya, Densus 88 pada akhirnya mengungkapkan dan menangkap salah satu anggotanya yang terduga teroris, yaitu Ahmad An-Najah. Maka jika kita menghubungkan dengan pernyataan Ketua MUI DKI Jakarta, akan terlihat siapa sebenarnya yang seperti cacing kepanasan dan siapa pula yang ketakutan. Dengan mewacanakan Cyber Army itu saja Ketua MUI DKI Jakarta, jika yang bersangkutanlah yang sedang kepanasan dan ketakutan luar biasa. Pasalnya dengan ditangkapnya Ahmad An-Najah dan Farid Ogbah, semua dengan sangat terang benderang mengarah kepada MUI dan Anies Baswedan. Ahmad An-Najah adalah orang MUI, sedangkan Farid Ogbah diketahui teman akrab Anies. Klop. Bagaimana sesederhana itu bukan? Maka Munahar dengan caranya lantas melakukan blunder wacanakan bentuk Cyber Army tangkal hoax untuk ulama Anies. Mengapa Ketua MUI DKI Jakarta Munahar melakukan blunder? Ya, ingat saja persis apa kata almarhum Gus Dur di tahun 2007 tadi. Kata Gus Dur, orang MUI tak ada yang pintar, semuanya bodoh-bodoh. Terjawab oleh zaman, bukan? Itu tahun 2007 lah. Itu tahun 2007 lalu almarhum Gus Dur mengatakan begitu. Dan sekarang sudah terbukti. Dan tidak hanya Gus Dur, bahkan setelah itu sekitar tahun 2015 Gus Mus juga memberikan pernyataan yang menohok. MUI itu makhluk apa? Gus Mus pun menyebut jika MUI itu adalah bikinan Pak Harto untuk melanggengkan kekuasaannya. Lewat MUI, Pak Harto bisa memonitor seluruh kegiatan yang terkait dengan sepak terjang agama Islam kala itu. Oleh karenanya MUI ditempati anggota dari berbagai ormas Islam. Nah, pada perjalanannya, MUI yang tak jelas spesiesnya ini kemudian disusupi oleh ormas yang berhaluan keras dan akhirnya melahirkan Ahmad An-Najah dan kawan-kawannya. Jadi kesimpulannya, MUI tidak hanya sebagai penyebab munculnya paham radikalisme dan fundamentalisme seperti kata Gus Dur, tapi juga sebagai pintu gerbangnya. Pintu gerbang dimensi mimpi para teroris. Ini adalah salah satu contoh konkret bagaimana MUI akhir-akhir ini memang sudah tidak beres lagi. Pada saat itu MUI yang pada saat Ahok dianggap menistakan agama mengeluarkan fatwa kini bersuara. Seperti yang penulis duga, mereka pasti akan berusaha membela Abdul Somad agar tidak diproses hukum, bahkan dengan tidak tahu malunya melakukan standar ganda agar semuanya diselesaikan dengan damai tanpa harus sampai kepada kepolisian. Padahal saat kasus Ahok, mereka dengan garangnya mendukung demo berjilid-jilid di Monas untuk menekan kepolisian. Nah, dilansir dari kumparan.com, Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI pun berkata, hemat saya sebaiknya kita saling memaafkan sesama anak bangsa. Nggak perlu diselesaikan secara hukum, tapi bisa diselesaikan secara bijak dan musyawarah, kata Khalil pada Minggu 18 Agustus lalu. Komentar penulis, belum ada demo 7 juta umat di Monas kok sudah ketakutan sih MUI? Tenang saja, kami 2 hari ini heboh bukan berniat untuk agar Abdul Somad dipenjara kok. Karena mengharapkan beliau dipenjara bagai punuk merindukan bulan, gak akan bisa. Sampai saat ini saja belum ada muslim yang masuk penjara karena menghina agama lain. Tidak ada. Sebenarnya ada sih yang berpotensi, cuma orangnya sedang kabur ke luar negeri. Bagi penulis dan beberapa teman lainnya, kami hanya ingin Abdul Somad melakukan klarifikasi dan meminta maaf. Ketika Abdul Somad sudah melakukan klarifikasi dan bertekad untuk tidak meminta maaf, maka hal itu sudah cukup bagi kami. Kami sudah menang karena berhasil membuktikan pemuka agama kaum radikal kualitasnya ya selevel sama dengan Rizik yang kabur itu, jauh dengan ulama-ulama sohor NU seperti Gus Dur ataupun Mbah Mun. Penulis sendiri memahami kenapa Abdul Somad tidak meminta maaf. Penulis sendiri tahu, memahami kenapa Abdul Somad tidak meminta maaf. Penulis tahu jika meminta maaf beliau takut karma Ahok terjadi pada beliau. Begitu meminta maaf nanti ada yang bilang, minta maaf diterima, tapi proses hukum berlanjut, seperti kata Fadlizon, atau minta maaf artinya mengakui kesalahan seperti kata Dhanil Ansar. Terkait pembelaan Abdul Somad yang mengatakan itu dilakukan di acara tertutup dan internal muslim, maka penulis hanya bisa tertawa karena kualitas pemuka agama kampret yang berani melanggar kitabnya sendiri ketika sedang berada di internal muslim, padahal sudah jelas tertulis tidak boleh menghina Tuhan agama lain. Artinya bagi Abdul Somad perintah tersebut hanya berlaku saat di luar internal muslim. Silahkan direnungkan, apakah begini kualitas ustadz yang Anda bela?
Tapi jujur kami berterima kasih. Artinya Anda tahu bahwa kami kaum minoritas bersama teman-teman muslim yang menyintai Pancasila bukanlah orang yang senang menciptakan kerusuhan dan melakukan demo untuk menekan aparat kepolisian, sehingga Anda meminta kami untuk